Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Ya pemirsa, Anda kembali menyaksikan Brendo TVRI Bengkulu dengan tema hari ini politik praktis pemilu, tentunya dengan dua narasumber yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Ada Presiden Mahasiswa dari UIN Fatmawati, yaitu Presiden Ridho. Dan juga yang kedua ada akademisi dari UIN juga, saya perkenalkan Bapak Ilham Gilang ya Bapak. Ya. Berkaitan dengan tema kita hari ini yaitu politik praktis pemilu. Sebelum kita jauh membahas, sebenarnya politik praktis ini menurut kalangan mahasiswa sendiri seperti apa, Presiden Ridho? Iya, terima kasih ya sebelumnya Bang. Jadi kalau di kalangan kita mahasiswa hari ini, pertama politik praktis ini biasanya kita pahami adalah di mana politik yang dimainkan oleh para politisi kita hari ini yang mengarah kepada keinginan mereka yang kadang itu melawan etika politik. Nah, di mana ya ditandai seperti bahwasanya politik praktis yang dilakukan seperti melakukan black campaign, bisa terjadi money politik seperti itu. Nah, hal-hal seperti inilah yang memang sering dilakukan oleh para politisi, sehingga kami pikir di kalangan mahasiswa adalah politik yang sebenarnya kurang bagus seperti itu kan yang dilakukan, apalagi sampai pada tahap nantinya adalah menggait orang-orang yang tidak berhak untuk berpartisipasi di politik ikut dalam politik itu. Nah, inilah yang dengan katakan dengan politik praktis itu. Oke, ya. Artinya di kalangan mahasiswa menganggap bahwa politik praktis ini sebagai konotasi yang negatif gitu ya, dalam atau seperti apa? Kalau ya ini memang ada dua sisi ya Bang. Ya, saya tidak ingin mengatakan saya berada di pihak yang mana begitu kan, tapi saya hanya berbicara di posisi yang mengatakan bahwasanya antara mahasiswa dan pemuda ini ada yang berbeda gitu. Nah, kalau pemuda bisa kategori dia bukan mahasiswa lagi nih. Nah, kalau mahasiswa ini pemuda yang sedang berada di belajar di perguruan tinggi. Nah, kalau dalam perspektif mahasiswa, saya pikir untuk masuk ke dalam politik praktis dalam hal ini itu sesuatu yang masih kita anggap hal yang belum gitu ya, belum lumrah, kurang bagus bahasanya. Belum dulu lah ya, gitu. Belum dulu lah. Karena kenapa? Ya, identitas kita sebagai mahasiswa ini masih sangat besar, harus dipertanggungjawabkan gitu. Ya, karena mahasiswa yang hari ini dipercayai oleh masyarakat adalah kaum intelek yang memang memperjuangkan hak-hak masyarakat ataupun yang ada di sekitar kita. Ya, ketika mereka sudah terjun ke politik praktis, maka ya kepentingan yang akan hadir di sana, Bang. Ya, nah ketika memang menjadi mahasiswa ini kan hak-hak yang disampaikan bebas nih berpendapat seperti apa. Nah, ini harus dijaga dulu sebenarnya marwah ini. Nah, ketika sudah masuk ke ranah politik praktis, maka independensi dari mahasiswa ini akan dipertanyakan, kira-kira begitu. Maka akan masuk nih kepentingan politiknya akan masuk di situ ketika mahasiswa sudah masuk ke ranah politik praktis. Oke, seperti anehnya itu. Malah di beberapa kelompok mahasiswa sekarang bentuk partai mahasiswa ya. Nah, inilah yang menjadi nanti suatu fenomena yang memang patut kita diskusikan itu kan Bang ya. Saya ingin ke Pak Ilham dulu. Terima kasih Presiden. Kalau dari segi tenaga pengajar ataupun dosen sendiri Pak Ilham, mengamati politik praktis ini seperti apa gitu supaya pemirsa di rumah juga memahami sebenarnya politik praktis itu apa secara definisinya? Ya, kalau secara definisi politik praktis tentu melakukan sebuah praktek dalam politik ya. Gitu. Artinya dalam praktek politik, entah itu misalnya dalam partai kan begitu. Lalu praksis politiknya dalam misalnya lembaga-lembaga negara kan begitu. Lalu dalam lembaga-lembaga institusi pemerintahan yang lain. Nah, tapi kalau secara khusus memang kita pahami praksis politik itu ya yang dilakukan oleh partai politik begitu kan. Jadi partai politik melaksanakan praktek politiknya atau praksis politiknya di lapangan sosial, di lapangan budaya begitu, di lapangan pendidikan dan lain sebagainya. Nah, memang terasa ada konotasi negatifnya ya praksis politik. Padahal sebetulnya politik ini ya sama seperti halnya yang lain, sama seperti pendidikan,
sama seperti budaya, sama seperti ekonomi. Bahkan menurut Miriam Budiarjo itu politik itu kan seperti angin gitu. Jadi memang tidak terlihat tapi terasa. Ya. Jadi ya mau bagaimanapun angin itu dimanapun kan ada kan, gitu. Nah artinya sebagaimanapun kita menghindari politik ya, misalnya tadi yang dikatakan oleh Presma Ridho, tapi saya pastikan bahwa tetap mahasiswa akan merasakan aura politik gitu. Sama seperti angin tadi ya, Pak? Sama seperti angin. Jadi oleh karena itu yang jadi yang jadi standing kita, di mana kita harus berdiri gitu. Dalam artian mau kepada politik yang kebangsaan kan gitu, politik yang mengedepankan nilai ya kan, atau politik yang mengedepankan material. Nah, tinggal ya dua itu, kita mau mengedepankan nilai-nilai baik, nilai luhur, atau mengedepankan material-material. Pragmatisme ya, Pak? Pragmatis. Misalnya money politik, transaksional kan gitu. Terus yang sekarang hate speech gitu kan, yang kemarin ujaran kebencian banyak hoax dan lain sebagainya, itu melakukan praksis politik pada pendekatan atau metodologisnya itu materialistis untuk mendapatkan elektoral, untuk mendapatkan suara-suara. Ada juga yang mengedepankan politik nilai, politik kebangsaan, banyak lah. Seperti misalnya kiai-kiai kita, ulama-ulama kita gitu kan, ustadz-ustadz kita itu mengedepankan politik nilai. Artinya dia menjadi uswatun hasanah gitu, menjadi teladan kan begitu di satu tempat. Itu sama juga sebetulnya menjalankan peran-peran politik di tingkatnya masing-masing begitu loh, di lapangan sosial gitu. Oke. Saya kira itu. Gini Pak, yang sering kali jadi pro dan kontra di dunia kampus, karena saya juga belum lama nih Pak keluar dari kampus nih. Iya. Kalau masih dekat dengan mahasiswa ini masih sedikit berapi-api nih. Pro kontranya di kampus dalam memandang politik praktis hari ini itu seperti ini Pak. Sisi pro-nya adalah bahwa mahasiswa juga harus terlibat aktif, dia juga harus mengetahui, terlibat untuk memberikan edukasi politik juga tentunya untuk sama rekan-rekan mahasiswa. Tapi kontranya ini cukup banyak juga. Kontranya menganggap bahwa mahasiswa ini dinilai sebagai kaum intelektual yang harus independen, tidak boleh terkena kepentingan-kepentingan, apalagi kepentingan politik praktis. Bahkan di banyak universitas tertuang di dalam peraturan rektornya Pak, untuk tidak memperbolehkan politik praktis itu ada di dalam kampus. Padahal tidak ada juga larangan mahasiswa ini untuk terjun langsung. Bahkan sebagai caleg sendiri pun tidak ada larangannya sebenarnya kan Pak. Ya. Statusnya mahasiswa dia mencalonkan diri. Nah kalau pandangan Bapak sendiri seperti apa itu Pak? Dari pro dan kontra yang ada di kampus ini. Ini sebetulnya tantangan untuk partai ya, partai politik. Yang tidak bolehnya itu wadahnya. Partai politiknya, tetapi isinya itu, politiknya itu semua menjalankan loh. Nah ini yang kadang satu sisi kita ini kan kasihan ya sama partai politik. Serba salah ya Pak? Disangka menjadi sebuah wadah yang dalam tanda kutip itu yang tidak baik gitu kan. Padahal jelas di undang-undang pemilu ataupun undang-undang pemilu kalau nggak salah 17 tahun 2017 ya. 7 2017. Itu partai politik itu harus melakukan pendidikan politik. Untuk seluruh masyarakat. Seluruh masyarakat. Termasuk mahasiswa di dalamnya. Termasuk mahasiswa. Nah, cuman perilaku dari yang di dalam partainya orang-orang katakanlah oknum walaupun banyak ya. Walaupun banyak ya kan, itu melakukan hal-hal yang kontra dari apa yang diamanatkan. Nah, sehingga semuanya kayak misalnya kemarin saya juga menjadi salah satu sekretaris tim sel Bawaslu, tim seleksi Bawaslu, di situ tertera tidak terlibat aktif dalam partai politik selama 5 tahun. Minimal itu ya Pak? Minimal ya kan. Terus ya banyak tadi di pemilihan rektor peraturan rektor juga tidak boleh. Bahkan mahasiswa juga entah kalau misalnya
masih mahasiswa tapi masuk partai politik boleh ya sebetulnya ya. Boleh, tidak ada Nggak larangan. ada larangan. Tidak ada larangan, tapi partai politik, bendera partai politik, bahkan bendera organisasi eksternal pun tidak boleh masuk ke Iya, kampus tidak dengan boleh alasan masuk kampus. politik praktis. Iya. Nah, ini yang semakin menarik akan kita bahas. Kita akan bahas di segmen selanjutnya, semakin menarik Presido Pak Ilham. Pemirsa TVRI Bengkulu, jangan kemana-mana, tetap di Brendo TVRI.